Selamat siang Sobat Merah, balik lagi bersama Dina Pohan dalam segmen Kontur Corporate and Tour. Dina hari ini udah berdiri di salah satu cafe yang udah lama juga di Malang, yaitu cafe yang cukup legendaris juga dan ada di beberapa tempat. Tepatnya Dina udah berdiri di depan DW Cafe yang terletak di Jalan Bogor. Dina siang ini bakalan ngobrol juga dan ngulik beberapa menu di dalamnya. Seperti apa menunya dan siapakah ownernya? Yuk ikuti Dina hari ini. Sobat Merah, saat ini Dina sudah duduk santai bareng Mas Faisal atau Mas Faiz, owner dari DW Cafe. DW Coffee. Mas boleh cerita, sebelum cerita perkenalan dulu nih sama Sobat Merah. Oh, perkenalan dulu. Iya. Oke. Ini manggilnya Sobat Merah. Sobat Merah. Sobat Merah, halo. Nama saya Faisal, bisa dipanggil Faiz. Saya salah satu owner dari DW Coffee. DW Coffee. DW Coffee bertiga sih. Saya, Adit, sama Bagus. Oh, jadi ownernya ada 3? Iya, kita joinan bertiga. Ya, untuk hari ini kebetulan yang bisa mewakili Mas Faisal. Iya. Oke Mas, boleh diceritain nggak sebelumnya kenapa ketiga owner ya berarti? Atau ini founder atau owner sebenarnya 3? Kalau foundernya sih Adit sih. Kalau foundernya Adit, terus berikutnya saya masuk, terus si Bagus masuk. Oke. Kenapa bisa memilih untuk bisnis kopi atau Kopi, ya. Kopi ya? Ini lebih kopi ya, bukan? Kopi, kafe, ya. Kopi, kafe, dan turunannya lah. Dan turunannya F&B. Dan kenapa harus memilih brand DW Coffee? Kalau Ceritain. foundernya sih awalnya si Adit ya. Kalau garis besarnya Adit cerita sih memang aku sama Adit itu nggak pernah satu sekolah sih, SD beda, SMP beda, SMA beda. Tapi waktu di SMA itu kita emang sering nongkrong terus kopi. Dari situ seneng ngopi, akhirnya si Adit kepikiran untuk buka bisnis sendiri, wirausaha sendiri. Kalau DW sebetulnya secara spellnya secara bahasa Indonesia, tapi kalau secara kepanjangan memang bahasa Inggris. Itu artinya double winner sih. Oh, double winner. Double winner. Tapi kalau secara spell kan karena di Indonesia pasti orang seringnya DW. Karena kayak sendiri ya, DW. Padahal artinya double winner. Iya, double winner. Daftarin CV itu kenapa kok jadi double winner? Harapannya sih double winner ini antara kita sebagai pedagang dengan mereka yang jadi customer itu sama-sama menang. Nah, tuh. Tujuannya ya. Tujuannya di sana. Kalau yang tujuan keduanya juga secara double winner adalah menang beberapa kali sih. Kan habis menang lagi kan double. Kan double. Pinginnya seperti itu. Harapannya. Karena nama merupakan harapan kan? Iya. Itu kalau secara sejarah DW gitu sih. Itu sejarahnya ya, sejarah singkatnya. Kalau mungkin ini kan kalau nggak salah udah ada 3 cabang ya? Iya, sekarang 3. Tapi kalau untuk kafe pertama ini Jalan Bogor. Iya, di sini. Tahun 2020 ini kita 9 tahun. Oktober besok. Bulan depan. Berarti harusnya ada promo-promo juga tuh, ada event nggak nih? Belum tahu. Oke, tapi nggak apa. Tunggu aja. Proker masih untuk ini sih, kalau proker tuh jangan sekarang pokoknya survive dulu di masa pandemi. Betul, karena kita menyesuaikan keadaan juga ya Mas ya. Kalau memang ada budget lebih kita pasti ada ini. Ini dia. Nah, ini bisa dititip, ini menu andalannya DW Coffee nih. Oke, donat juga berarti ya? Ini minumannya ya, kalau donat itu pelengkap lah. Kalau donat kafe juga nggak ada. pelengkap. Tapi donat kita enak lah, nggak mungkin nggak enak. Kalau ini namanya Move On Chino. Move On Chino? Iya, biar bisa move on gitu ceritanya? Biar bisa move on dari apapun. Oh, ini juga. Ini sandwich kita, ada beef sandwich. Ini croissant. Bilangnya gimana sih croissant? Iya, croissant. Bener gimana nih sebenarnya? Kalau ini DW Boy, ini inspirasinya kayak yang roti bandara-bandara itu. Ini kayak roti bandara-bandara. Tahu kan maksudnya roti bandara ya? Tahu dong. Yang bau-bau kopi juga. Nah itu, ini sih, ini menu-menu kita. Move On Chino. Move On Chino ini basicnya kopi? Kopi, pasti kopi lah. Kita kan kopi shop juga. Nanti di akhir acara dia bakalan ngulik juga, dicobain juga. Tapi tanya-tanya dulu nih. Tadi sampai ini udah 9 tahun. Oh ya. Udah 9 tahun, Oktober. Jadi aku waktu Adit awal buka itu akhirnya aku putuskan, kayaknya aku kok nyaman banget sih untuk bekerja seperti ini di bidang yang seperti ini. Di bidang-bidang yang seperti ini, akhirnya gimana kalau joinan tapi kita pindah kayak gitu. Akhirnya dipilihlah Jalan
Koper ini. Awalnya dulu juga ragu kan, dulu sini kan terkenal jalan satu arah padahal enggak. Jadi emang yang ini jalan Bogor. Lalu lalang kan sedikit banget dulu di sini. Awalnya malah dikira satu arah kan di sini jalan Bogor. Ini padahal enggak ya? Enggak satu arah. Tapi nggak apa-apa lah untuk awal, insya Allah bisa lah kita di sini. Akhirnya kita join di sini. Nah, ngomong-ngomong soal pemasaran nih, kita mau tanya tentang pemasaran dan brandingnya. Kalau pemasaran dan branding, oke. Larinya ke situ ya. Pemasarannya sendiri, apakah dari awal itu berawal dari offline menuju online atau memang jalan dua-duanya atau gimana? Kalau kita sendiri sebetulnya lebih banyak ke offline sih memang. Bukan ke pemasarannya, untuk ke surfingnya, ke surfing. Surfing lebih ke operasionalnya, lebih ke offline ya memang. Karena kita bilang kopi ini adalah salah satu sebenarnya teman untuk mengerjakan sesuatu, gitu kan. Dia kan secara fungsi seperti itu. Jadi nemenin ngobrol, nemenin ngerjain tugas, terus nemenin misalnya lagi gambar, nemenin lagi ngedesain. Apa kan paling sering butuhnya kopi. Biasanya rapat juga butuh kopi. Itu sih makanya kenapa kok kita lebih fokus surfingnya kenapa di offline. Jadi dari awal memang pencitraan kita akhirnya memang lebih ke tempat gitu. Tempat ya. Kalau untuk brandingnya di situ. Jadi ya? memang di pandemik ini suatu momen yang luar biasa. Belajarnya ya. Penyesuaian, mungkin penyesuaian juga. Karena kemarin pun kita coba, terus misalnya kita adain kayak citra ke GoFood dan GrabFood ya. Iya. Jadi ojek ada ojek online. Sorry. Ojol ya, nggak apa-apa. Jadi ketika di masa pandemik, akhirnya kita mulai ada tambahan branding bahwa kita bisa dipesan lewat ojek online. Itu pun nggak terlalu membantu banyak sebetulnya. Tetap mayoritasnya offline tetap jalan. Gitu. Cuman ketika PSBB kemarin sih yang datang offline juga sedikit, yang transaksi online nggak begitu banyak. Berarti kelihatan ya memang DW Coffee ini tempat offline. Iya, lebih ininya ke offline. Jadi ketika kemarin PSBB ataupun hanya bisa take away, hanya bisa lewat ojek online, itu pun ya membantu, tapi kalau dibilang membantu banyak enggak. Mungkin hanya membantu 5%, 10% kali ya. Kalau di enggak signifikan. Enggak signifikan. Ya. Karena paling sehari bisa hanya 10 transaksi aja sih ojek online. Ojek online. Nah, padahal harapannya sih sehari bisa lebih banyak kan istilahnya untuk mengganti mereka yang dulu yang ke offline, akhirnya ke ojek online. Gitu, tapi ternyata nggak segampang itu juga gitu. Karena kita juga mengakui sih kalau ngomongin plus minus juga ya. Kan kopi sendiri juga bukan kebutuhan primer ya, kebutuhan utama. Kan kalau di rumah juga orang bisa bikin kopi sendiri atau itu mungkin kelemahannya. Cuman alhamdulillah tapi juga masih ada kok yang online juga ada meskipun nggak banyak. Meskipun nggak banyak. Tapi saat ini udah mulai pemulihan ya new normal itu akhirnya merubah semuanya sih. Di normal merubah alhamdulillah semua. Bisa ya meskipun tidak bisa senormal kemarin, tapi paling enggak ada lah akhirnya yang progres untuk sales kita dan lain-lain. Akhirnya kan orang nggak ragu lagi untuk keluar, ada tetap dengan protokol kesehatan juga kan. Ya itu akhirnya alhamdulillah ada cukup perubahan. Cuman akhirnya yang transaksi ojek online ya sehari cuma ada 1-2 aja akhirnya nggak yang sebanyak. Kebanyakan offline kayaknya orang nongkrong di sini lebih banyak. Ya karena itu sih mungkin orang bosen kali ya kalau untuk kerja di rumah atau kerja di kantor atau apa akhirnya dia butuh juga suasana lain. Iya, butuh suasana lain. Itu sih. Nah, yang terakhir kalau untuk dari DW Coffee-nya nih, ingin DW Coffee ini dari citra atau branding dipandang seperti apa dan visinya mungkin ingin menjadi kafe yang seperti apa atau gimana? Sih, kalau keinginan paling ini ya, kalau secara branding sendiri sebetulnya secara kopinya sih kalau DW Coffee-nya adalah kalau secara brand ya. Harapannya ya kita adalah awal sesuatu ya dari sini DW Coffee kayak gitu. Awal sesuatu ya dari DW Coffee. Starting dari kuliah mungkin sampai lulus atau mungkin ketemu jodohnya di sini. Punya cerita juga kira Coffee. Banyak sih, ada yang dari pacaran sampai jadi suami istri, punya anak ada di DW Coffee, terus ada yang skripsi di DW Coffee ada. Sampai lulus kesannya di sana. Akhirnya setelah dari awal mungkin yang kedua ya memang ini memorable place sih buat mereka gitu. Benar. Ketika proper banget dan nyaman kan. Alhamdulillah sih mereka bilangnya nyaman meskipun sampai sekarang sih saya belum puas, masih pingin beberapa renov. Pingin berinovasi ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Ini sambil dinikmati nggak apa-apa ya? Ini sambil Dina cobain juga ya. Ini namanya tadi Move On Chino. Tetap
Dasarnya kopi ya? Dasarnya kopi. Cobain dulu. Move on, Chino Bedina bisa move on dari Orang mungkin kalau ngobrolin move on mungkin biasanya kan paling renyah asmara ya Pak. Iya, tapi sebetulnya kalau berangkatnya kopi ini karena tadi awal sesuatu ini dari Dewe Kopi, dari kopi. Move on Cina ini salah satunya. Sebetulnya move on di sini segala hal sih, ketika dia mau ngerjain tugas, kamu nggak ada kopi nggak bisa mulai-mulai nih kayak gitu. Jadi move on. Move on biar bisa move on. Move on sendiri kan nggak hanya tentang romantisme juga gitu. Lah kalau komposisi sebetulnya ini dari tuh kerjaan, dari kita stres move on biar kita semangat lagi bisa. Dan keadaan juga bisa move on. Enak dan memang kerasa banget sih Mas. Maksudnya kopinya pekat. Tapi kalau twistnya sendiri ini ada coklatnya ya, tetap banget kerasa. Kalau twistnya sendiri kan ini sebetulnya pada dasarnya mocha ya. Mocha itu kan kopi susu and coklat. Yes. Jadi ini komposisinya memang kopi susu coklat. Tapi itu penamaannya move on China. Kalau manfaat secara produk pun kan kopi sendiri manfaatnya untuk mencegah depresi, bikin semangat. Antidepresan dia. Memacu adrenalin. Coklat adalah obat mood paling baik kan. Betul. Kalau susu kan untuk energi. Jadi dipadukan jadi satu. Makanya namanya move on Chino itu sih. Jadi secara produk ada, secara fungsi ada. Biar bisa move on dari segala masalah dan kepenatanmu. Itu sih. Kalau ini ya pendamping lah istilahnya. Kalau kita dulu sempet sih kayak. Kita cobain juga mungkin untuk. Donat bisa ini namanya Dewe Boy. Seperti roti-roti yang ada di bandara. Terkenalnya kan gitu dulu roti bandara. Ini ibaratnya sebagai pendampingnya dari kopi ya. Teman-temannya kopi nih, sandwich dan lain-lain. Dulu sempet sih blunder kayak jual nasi dan lain-lain, tapi beberapa bulan itu kita sedia nasi ada sih yang beli, cuman ada orang yang nugas gitu kan. Terus Mas titip laptop Mas, mau keluar dulu, mau kemana Mas, mau makan. Oh mereka juga mungkin rasa butuh makanan berat. Terus akhirnya balik pesan kopi lagi gitu. Ngapain kita nyedain nasi? Mungkin kalau untuk makan akhirnya kita lebih fokus untuk serving kopi and teman-temannya aja akhirnya di situ. Akhirnya ada pola yang dirubah. Dan pandemi ini juga perubahan pola juga sih. Cepat istilahnya menyebabkan waste dan juga banyak beberapa kita kurangin juga. Jadi ibaratnya menyesuaikan. Biasanya mungkin ada makanan yang nggak bisa nih tahan seminggu atau gimana. Mungkin kalau kalian mulai cukup normal kembali lah, akan kita rubah lagi sih. Sekarang masa new normal merupakan masa baru juga ya, masa transisi untuk semua pengusaha lah. Nggak cuma kita aja, nggak cuma Mas Faisal aja. Ada mungkin pesan atau kiat tersendiri untuk teman-teman biar yang udah usaha di industri kreatif bisa tetap bertahan. Pesan-pesannya sih, jangan lupa roots-nya wirausaha, bisnis adalah problem solver untuk semua problem customer-nya. Itu yang selalu tak bicarakan kalau temen ngobrol pasti, jangan lupa bisnis itu problem solver untuk target pasar atau customer-nya. Nah sekarang nih, problemnya mereka apa aja, yaitu yang harus diisi. Pasti misalnya ngopi, dulu problemnya mungkin cuma butuh kopi untuk teman ngerjain apa. Kalau sekarang kan lebih berkembang lagi. Kayak kemarin kan sempat akhirnya kalau yang lagi hits ketika pandemi kan kopi 1 literan, lalu dan lain-lain itu juga termasuk salah satu jawaban untuk menjawab problem solver mereka sih. Problem solver, nah itu dia. Terus gimana mungkin menyediakan kopi siap seduh atau lain-lain. Itu mungkin ide-ide, beberapa ide. Pokoknya yang penting kan list problemnya apa, terus kita mau isi gimana. Yang terakhir, Mas Faisal ngerti Utero nggak Mas? Udah tahu lah. Udah tahu. Kan lama juga Utero. Pasti warnanya merah juga. Apa yang Mas Faisal tahu dari Utero? Kalau dulu yang saya nyambung. Boleh. Sesuai Mas Faisal tahu. Istilahnya kalau orang mulai usaha itu kan butuh sebuah identitas, properti dan lain-lain. Betul. Identitas, properti dan lain-lain. Properti di sini belum nggak selalu cuma dekorasi aja dekorasi dan lain-lain. Misalnya secara logo, lalu guideline. Konsep juga. Guideline misalnya kamu ketika bikin sesuatu itu harus konsepnya seperti apa, entah dan tempat, desain misalnya sekarang kan ada tampilan website, mungkin tampilan Instagram, tampilan apa. Ya aku nyambungnya Utero ke sana sih. Iya, menyediakan jasa-jasa ke sana ya. Untuk profesional. Misalnya bingung, aku mau bikin usaha apa nih sekarang misalnya jual masker misalnya ya. Aku bingung harus buat logo seperti apa, ke Utero bisa kan? Betul.
gitu. Mau pakai yang seperti apa sebenarnya gitu sih. Lebih konsep factory. Jadi kebutuhan apapun riset dan juga identifikasi kita bisa bantu dan konsultasi ke Utero. Kalau yang saya tahu sih Utero itu ya. Tapi bener ya? Benar, Mas Weta bener banget. Gitu. Baik, terima kasih untuk teman DW Cafe udah menyajikan serve yang enak ini banget. Nanti dihabisin semua loh ya, harus dihabisin loh. Iya, nanti kita tunjukin juga detailnya seperti apa biar teman-teman yang penasaran bisa langsung datang ke DW Cafe. Thank you. Thank you banget Thank you buat untuk Mas Faisal. Utero, Mbak Dina juga terima kasih. Terima kasih kembali. Kalau gitu jangan lupa teman-teman yang penasaran mau ngopi nyantai dan juga nyaman bisa langsung ke DW Cafe. Alamatnya di mana, Mas? Di Jalan Bogor, di Jalan Jakarta sama di Suhat. Oke, ada 3 tempat. Tinggal pilih aja. Kalau nggak ke Instagram kita dw_coffee COFFEE, nanti klik link yang ada di bio, nanti langsung bisa klik lokasinya, langsung pakai Maps. Nah gitu terima kasih buat Sobat Merah. Dina pamit dan Mas Faisal juga pamit. Ya. Dadah.